Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Sebagaimana biasa, sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita persiapkan diri untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 21 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tutusitutu na hudokot tuho. Adorango poso do peho, hodo makoho sidirim. Lao manobot lomoni roham. Alai dumatua ho, surduk konomu matangammu. Jadi, hohosan ni nalibam maho. Jala togihonon namaho, tuna sohina lomohon di roham. Demikian firman Tuhan. Mengikut Yesus hingga akhir hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah mudah ketika kita baru memulai untuk terjun dalam pelayanan. Dengan antusias yang tinggi, kita pun memilih pelayanan sesuai dengan bidang yang bisa kita lakukan dan kita sukai. Permasalahannya adalah ketika kita berada di titik jenuh, namun kita masih harus terus berkomitmen untuk setia melayani. Di titik ini, mundur bukanlah jawaban. Suka atau tidak, jenuh atau tidak, mau tidak mau, kita telah terikat dengan tanggung jawab, dedikasi, dan passion yang telah Tuhan taruh di hati kita sendiri sejak awal. Saat merasa jenuh dalam pelayanan, kita masih harus terus melakukannya. Inilah saat di mana kesetiaan dan komitmen kita sebagai pelayan Tuhan diuji. Kini kita tak lagi melakukan sesuatu hanya karena mau, tetapi karena pengabdian di mana kita telah dipanggil dan dipakai oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat hendak memasuki debut pelayanan Petrus, Tuhan menyampaikan pesan yang spesifik kepadanya perihal pelayanannya. Kata Yesus kepada Petrus bahwa ketika dia masih muda, dia mengikat pinggangnya sendiri dan pergi kemana saja dia mau. Namun ketika sudah tua, ia harus mengulurkan tangannya, dan orang lain akan mengikat dan membawanya ke tempat yang tidak dikehendakinya, yaitu tempat di mana dia tidak mau pergi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memang sedang menyampaikan tentang kematian Petrus kelak dalam pengiringannya kepada Yesus. Ketika kita menjadi tua, yang berarti telah lama terlibat dalam pelayanan. Pelayanan kita bukan lagi merupakan pilihan. Kita akan ada di tempat yang tidak dikehendaki. Tempat itu bisa menjadi berupa hal-hal yang tidak kita sukai. Hal-hal yang harus diperjuangkan agar pekerjaan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hal-hal yang mengusik kesetiaan dan kenyamanan kita, menggoyahkan iman. Tetapi di tempat itulah Tuhan mau kita tetap berdiri tegak. Tempat di mana kesetiaan kita kepada Tuhan
akan berakhir di penghujung usia kita. Seperti Petrus yang akhirnya mati terpaku di kayu salib yang terbalik. Saudaraku, percayalah, Tuhan akan menguatkan dan mengaruniakan anugerah-Nya bagi kita untuk setia mengikut Yesus sampai akhir, sampai kita mendapat mahkota kemuliaan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Bapa yang Maha Mulia dan Maha Kudus. Kasih-Mu, anugerah-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Engkau selalu menuntun kami, menjaga dan memelihara kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini kami penuh dengan sukacita di dalam kesehatan jasmani dan rohani. Bersyukur, berdoa, mohon kepada Tuhan. Untuk di mana kami juga mau melakukan aktivitas kami sejak awal pagi ini sampai nantinya. Bapa yang baik, mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, mengikut Engkau hingga akhir hidup kami. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun kami di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tuntun kami di jalan Tuhan di dalam melakukan aktivitas kami segala pun yang kami lakukan. Biarlah itu menjadi sukacita bagi kehidupan kami. Kami tetap kuat di dalam melakukan semua pekerjaan kami. Kami tetap sukacita di dalam Tuhan untuk melakukan semua pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada tangan pengasihan Tuhan saja. Ampunkan kami dari semua kesalahan dan dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan dan tetap disebut menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.